Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita akan melaksanakan bedah riset artikel. Sekali lagi kita jumpai dalam suatu jurnal internasional terbaik, yaitu Journal of Radiation Research and Applied Sciences yang terbit tahun 2026. Satu lagi model peluang baru kita jumpai, yaitu on the exponent power sign Lomax distribution. Kita telah lihat bahwa model-model peluang ini ternyata tahun 2026 masih mendapat tempat yang sangat baik. Itu terbukti dari jurnal-jurnal terbaik, terbitan Elsevier dapat merangkum berbagai model-model peluang terbaik. Seperti biasa, coding-coding dari kajian kita pada hari ini dapat Anda dapat di link.id Rado Institute, toko digital Rado Institute khusus untuk menjual coding-coding pemrograman yang dapat Anda gunakan langsung dalam melakukan riset. Sebagai panduan nanti dapat Anda lihat seperti di slide ada judul covernya kita berikan, yaitu e-books aplikasi artificial intelligence untuk coding R model peluang the exponent power sin Lomax distribution. Nah, seperti pada judul, kita akan menggunakan artificial intelligence untuk membahas model ini. Oke, kita coba lihat dulu riset artikel yang menjadi rujukan pada kita pada hari ini. Diberikan satu riset artikel yang sangat baik, yaitu yang Anda lihat dari yang Anda lihat pada slide, yaitu riset artikel yang terbit di Journal of Radiation Research Applied Science tahun 2026, masih baru, dengan judul on the exponent power sin Lomax distribution with application in the music education and radiation fields. Dalam riset artikel ini seperti biasa kembali diberikan baseline dan generator. Nah, tahun 2026 pun masih seperti ini. Baseline distribution kita sekarang adalah power Lomax distribution, di mana baseline-nya adalah dengan fungsi densitas peluang persamaan 4 dan kumulatif seperti persamaan 3. Ini baseline-nya. Lalu diberikan generator. Generatornya itu adalah exponent power sign G family. Oke, ini generator dengan fungsi densitas generator persamaan 6 dan kumulatif generator persamaan 5. Nah, di sini ada G besar, ada G kecil, ada G garis. G kecil itu adalah baseline PDF-nya, fungsi densitas baseline-nya. Seperti persamaan 4 yang kita lihat tadi, ini G kecil persamaan 4. Sedangkan persamaan 3 itu pengganti G besar. G persamaan 3. Ada G garis itu adalah 1 kurang G besar. Nah, ini dia. Jadi dapat ditebak dengan memasukkan G kecil, G besar ke dalam persamaan 6 dan G garis itu adalah 1 kurang G besar, akan menghasilkan satu model peluang baru yang tertulis seperti persamaan 9. Ini persamaan ini yang disebut dengan exponent science power Lomax distribution, seperti persamaan 9. Dan kumulatifnya seperti persamaan 7. Nah, ini persamaan 7 nih. Exponent sign power Lomax distribution. Nah, dengan menggunakan data SCP, survival cancer patient, ada 2 data di sini, ada data POP dan data SCP. Akan kita bangun coding R dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi ada 2 set data nanti di sini yang kita pakai adalah data STCP, Survival Time for Cancer Patient. Di sini data tidak diberikan, tapi sudah kita dapatkan dari berbagai jurnal lainnya. Oke, nanti akan menghasilkan data STCP ini dengan berbagai grafik yang Anda lihat seperti dalam persamaan 11. Ini adalah density function, ada
kumulatif ini density plot, kumulatif plot, survival plot, ada PP plot, ada kuantil plot, ada 5 nanti. Dan menghasilkan berbagai hasil untuk data STCP. Ini dia parameternya, ada alpha, tau dan seterusnya. Ini adalah nilai AIC, BIC dan seterusnya, ESP Lomax. Nah, kita akan gunakan kemampuan artificial intelligence kita untuk membahas ini. Kita buka ChatGPT. Nah, seperti biasa dalam ChatGPT itu masukkan terlebih dahulu riset artikel yang kita buka tadi, masukkan ke dalam ChatGPT. Setelah kita masukkan ke dalam ChatGPT, itu beri instruksi atau tugas atau perintah pada prompt. Nah, ini perintah kita pada prompt-nya. Perintahnya harus jelas. Kita harus buktikan dulu apakah dia mengenal baseline-nya, apakah dia mengenal generatornya, lalu dengan menggabungkannya itu apakah dia mengenal model peluang barunya. Nah, kita tanya. Yang kita tanya itu adalah CDF dan PDF-nya masing-masing. Kalau dia ngerti, berarti selamatlah kita. Kita tes, ini setelah kita masukkan perintah pada prompt, lalu kita lihat apa hasilnya. Hasilnya ini dia baseline. Nah, ada ngerti juga dia baseline-nya ini. Ada GX kecil seperti persamaan 4, ada GX besar seperti persamaan 3. Nah, ini tanpa kita. Ini hanya modal masukkan riset artikel kita, dan kita berikan perintah pada prompt. Ada ngerti, lalu generator. Generator pun dia ngerti G garis 1 kurang GX, dia definisikan sendiri secara otomatis. Dan CDF persamaan 5 dia ngerti. Dan PDF dan density generator persamaan 6 dia ngerti. Persis sama dengan riset artikel. Ingat, ini bukan kit yang buat, ini AI yang buat. Lalu model peluang baru, wah ini dia eksponen sin power Lomax. Nah, ini dia katanya langkah substitusi. Nah, masukkan. Jadi hasilkan persamaan 7. Ini untuk CDF atau kumulatif persamaan dari yang baru tadi. Atau ISP Lomax. CDF-nya. Atau eksponen sin power Lomax. Dengan kumulatifnya seperti persamaan 7 dan persamaan 9 PDF. Wah, luar biasa. Dia sangat mengerti apa yang kita inginkan. Lalu setelah itu, seperti biasa, kita berikan lagi perintah pada prompt. Masukkan lagi pada prompt perintah. Masukkan data yang kita peroleh. Ini data yang kita peroleh. Setelah kita masukkan data, kita berikan perintah 1 coding RUPUH untuk mengestimasi parameter, lalu berbagai goodness of fit, diantaranya AIC, BIC, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Kramer-Van Musis, lalu ada PDF atau density plot, yaitu overlay histogram dan PDF plot ini density plot. Dan empirical CDF dan numerical CDF plot adalah cumulative plot. Kita perlukan tanpa paket. Nah, dalam coding kita minta pisahkan dulu antara baseline, generator, baru gabung menjadi model peluang baru. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, dia akan ngerti nih, dia akan merespon apa yang kita minta pada prompt dengan sebagai berikut. Nah, ini titik-titiknya yang dia buat nanti nih. Ada data, ada baseline, ada generator, ada model baru, log likelihood, estimasi dengan optim, AIC, BIC, KL, dan seterusnya. Wah, luar biasa. Nah, ini codingnya. Ini yang kita perlukan. Ini coding. Nah, ini codingnya lengkap nih. Ada baseline. Nah, ini baseline-nya. Power Lomax tadi. Dan ada generatornya. Ini generatornya. Ada model baru. Nah, ini SP Lomax. Nah, dia berikan sendiri. Log likelihood. Seperti biasa. Ini untuk optim. Ini kan untuk optim. Dengan nilai awalnya 1 semua. Ini optim untuk estimasi parameter. AIC, BIC, lalu ada empirical CDF, ini untuk menggambarkan, ini adalah untuk Kolmogorov-Smirnov, Kramer-Van Musis, Anderson-Darling. Oke, lalu outputnya nanti ada parameter, ada log likelihood, AIC, BIC, Kolmogorov-Smirnov, CPM, dan Anderson-Darling, dan grafik histogram, PDF, tadi density plot, dan empirical CDF,
theoretical CDF, ini adalah cumulative plot. Nah, tapi masih kurang grafiknya. Belum ada nampak QQ plot, PP plot, dan survival function plot. Maka kita masukkan perintah baru ke dalam prompt. Lengkapkan coding dengan QQ plot, PP plot, dan survival function plot. Nah, dia akan berikan kode untuk coding R final. Nah, ini yang tadi nih. Dengan tambahan grafik baru seperti yang kita inginkan. Nah, ini dia nih QQ plot. Nah, ada berikan. Apa QQ plot, kuantil plot, masuk aja Rabe Institute itu banyak ceritanya tuh. Probability plot, PP plot, dan survival function plot. Nah, copy saja seluruhnya, masukkan ke dalam R. Nah, ini dia, ini semuanya nih udah kita masukkan nih. Ini semuanya coding dari itu kita besarkan dulu ya, kita besarkan dulu, kita tutup dulu, kita simpan. Kita tutup, kita besarkan dulu. Kita edit, drive reference, size 20, pakai bold biar jelas. Oke, open lagi. Open script yang kita simpan tadi di D. Ini dia exponent power sign. Oke, open. Nah, ini dia. Ini semua coding yang dihasilkan oleh artificial intelligence tadi. Kita tinggal pindah saja ke dalam R. Pindah saja semuanya. Ini persis semua, tidak ada dirubah. Cuman kita rubah grafiknya, kita minta dalam 2 baris 3 kolom karena tadi ada 5 grafik. Kalau 2 tidak cukup. Oke, ini semuanya nih. Oke. Coba kita runkan saja semua. Kita kontrol A saja, kontrol A lalu run. Kita lihat hasilnya konsol, wah jalan semua. Nah, oke, jalan. Oke, dah lihat grafiknya, itu luar biasa. Oke, kita lihat sama persis seperti riset artikel ya. Kita lihat dulu parameter-parameter yang dihasilkan. Nah, ini semua nih. Parameter alfa 2, pi-nya 26.000 sekian, taunya 30.000 sekian. Oke, ini AIC 146, lebih kecil daripada riset artikel. Oke, BIC 151. Kalau di riset artikel tadi AIC-nya agak tinggi sedikit. Oke, kalau mau lihat AIC-nya tadi ini dia 152, itu AIC-nya tuh. Sedangkan kita tadi 145. Oke, ini dia 145. 146, sorry. Dan ini Kolmogorov Smirnov, ini Kramer Von, dan ini adalah Anderson Darling. Nah, kita lihat ini semuanya. Lalu kita lihat grafik-grafiknya. Nah, ini density plot. Ini cumulative plot. Ini kuantil plot. Dan ini PP plot. Dan ini survival function. Persis semuanya seperti yang diberikan pada riset artikel. Nah, ini riset artikel tadi gambar-gambarnya. Nih. Ini adalah yang Anda lihat yang gambar 7. Itu adalah untuk SCTP data, SJ data, SPCP. Nah, ini dia PP plot sama kuantil plot, dan yang ke bawah ini adalah survival function plot, ini cumulative plot, dan ini adalah density plot. Persis sama seperti yang dihasilkan oleh riset artikel. Jadi kalau begitu kita sekali lagi berhasil menunjukkan bahwa kita mampu menggunakan artificial intelligence untuk menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Oke, saya rasa kajian kita pada pagi hari ini cukup baik. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.